Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Imeldaratista, NIM 202101010204, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan 6 teori dalam mata kuliah Muthola'ah. Baik, teori yang pertama adalah teori scanning. Teori scanning merujuk pada proses cepat membaca atau menyusuri setiap teks guna untuk memahami atau mencari cepat informasi tanpa menyusuri suatu bacaan secara rinci. Teori scanning juga ini dapat membantu pemahaman lebih cepat. Baik, pada teori scanning yaitu membaca cepat, di dalam buku Adabul Muallim wal Muta'allim, yaitu di halaman 12 dan juga halaman 13, membahas tentang keutamaan mencari ilmu, yaitu pada keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan mengajar dan mempelajarinya. Allah berfirman, Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya ini bahwa Dia akan meninggikan ulama di antara kamu beberapa derajat karena apa yang mereka kumpulkan. Kemudian terdapat juga di halaman 13 bahwa Allah berfirman, Allah hanya takut kepada hamba-hambanya yang berilmu. Kemudian teori yang kedua adalah teori predicting. Teori predicting ini dalam proses membaca merujuk pada kemampuan membaca, di mana dalam kemampuan membaca ini yaitu membuat perkiraan atau prediksi dalam isi teks berdasarkan informasi yang telah dibacanya. Kemudian yang kedua adalah teori predicting, di mana teori predicting adalah membaca dengan memprediksi atau perkiraan dalam isi teks tersebut yang telah dibaca sebelumnya. Nah, di dalam buku Adabul Muallim wal Muta'allim ini terdapat di halaman 22 yaitu tentang ilmu, bahwa segala yang disebutkan mengenai atau keutamaan ilmu dan umatnya hanya diperuntukkan bagi para ulama yang beramal dengan ilmunya, yaitu yang orang-orang yang bertakwa dan menghendaki dan mengupayakan wajah Allah Subhanahu wa taala atau meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam buku Adabul Muallim wal Muta'allim ini terdapat di halaman 22 yaitu tentang ilmu, bahwa segala yang disebutkan mengenai atau keutamaan ilmu dan umatnya hanya diperuntukkan bagi para ulama yang beramal dengan ilmunya, yaitu yang orang-orang yang bertakwa dan menghendaki dan mengupayakan wajah Allah Subhanahu wa taala atau meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, teori menemukan arti kata. Dalam pembelajaran bahasa Arab mencakup keterampilan membaca atau memahami makna kata-kata dalam konteks. Kemudian ini melibatkan penggunaan kamus, konteks kalimat, dan konteks lebih luas dari teks untuk mengartikan dan memahami kata-kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya, penerapan dalam teori menemukan arti kata di dalam buku Adabul Muallim wal Muta'allim di halaman 44, yaitu tentang mengenai tata krama pembelajar dalam dirinya. Salah satunya adalah mensucikan hatinya. Nah, dalam menemukan arti kata ini, yaitu mensucikan hatinya, berarti segala sesuatu yang merupakan tipu daya, muslihat, kedengkian, ataupun sifat buruk, ataupun dalam niat buruk, bahwa dalam hal ini yaitu merupakan tata krama yang harus dihindari dalam mencari ilmu. Selanjutnya adalah teori memahami struktur retorik dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu ini melibatkan pengenalan dan analisis terhadap susunan kalimat, pengembangan ide, dan penggunaan gaya bahasa dalam teks bahasa Arab, juga mengetahui penulis dalam teks bacaan tersebut. Nama penulis dalam buku Adabul Muallim wal Muta'allim yaitu Muhammad Hashim bin Ash'ar
Bari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim yang dijuluki Faizah Banna dan Ibnu Abdul Rahman dijuluki Lah berpikir Sultan Hadi Wahaiku. Kemudian ia dilahirkan di Kamdang, sebuah desa di utara kota Gombang pada hari Selasa 24 Zulqa'dah 1387 tahun Hijriah. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam asuhan ayahnya dengan didikan yang terbaik. Ia membacakan al hingga ia mencapai usia dewasa, kitab hingga ia mencapai usia dewasa. Kemudian ia melakukan perjalanan menuntut ilmu ke lembaga-lembaga Islam paling terkenal di negara Jawa, termaksud Dana Institut dan Siu Alam Institut. Keduanya di Syekh Aharha dan La Nagid Institute di Tuban. Buku ini dicetak di bawah pengawasan dan koreksi keluarga penulis, yaitu Muhammad Essam, di Perpustakaan Warisan Islam Institut Tebua Bereng Gombang. Kemudian selanjutnya adalah teori topik sentence dan main idea, di mana dalam pembelajaran bahasa Arab mencakup pemahaman bahwa kalimat topik sentence memperkenalkan ide utama dalam suatu paragraf, sementara main idea adalah gagasan pokok dari seluruh teks atau paragraf dalam teks bacaan, yaitu di dalam bukunya yang membahas tentang bab pertama tentang menuntut ilmu, kemudian yang kedua adalah tata krama, bab kedua yaitu tata krama dalam mencari atau menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu di topik sentence dalam paragraf, yaitu bahwa terdapat di halaman 15 di dalam buku Adabul Mu'allim wal Muta'allim, pada akhirnya tidak ada kebaikan bagi semua orang setelah itu, dan Allah telah memberikan peringatan bahwa bersiaplah sebagai seorang ulama, pembelajar, pendengar, atau pecinta itu. Nah, di dalam buku ini bahwa Allah telah memperingatkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu. Selanjutnya man idea. Nah, man idea ini yaitu menentukan ide pokok. Nah, di dalam Adabul Mu'allim wal Muta'allim, ide pokok yang dapat saya sampaikan adalah bahwa ini yaitu menceritakan tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan mengajarkannya, yang disebut dengan mengenai keutamaan dan asal-usul ilmu. Kemudian yaitu membahas tentang adab-adab atau tata kramah dalam pembelajar ataupun syekh-syekh yang mengajarkan ilmu tersebut. Dan yang terakhir adalah reading faster. Dalam pembelajaran bahasa Arab melalui Adabul Mu'allim wal Muta'allim, yaitu teknik reading faster dapat diterapkan dengan memfokuskan yaitu pada mengenali kata kunci, kemudian perhatiin struktur teks, pahami teks, dan juga fokus pada main ideas. Di dalam menerapkan reading faster ini, bahwa di dalam Adabul Mu'allim wal Muta'allim itu menuntut ilmu, bahwa etika dunia dalam pembelajaran, kemudian seorang ulama terhadap murid-muridnya dalam dirinya harus memberikan etika ketika mengajarkan suatu ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.